Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wiba Rumea Anafis dengan NIM 289225095, Prodi S1 Manajemen kelas C semester 4. Berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk performance tes UTS Manajemen Logistik dengan dosen Bu Wina Sarikusmaningtyas, SIP, SEMM. Berikut untuk penjelasan materi dari saya. Materi yang saya ambil adalah logistik dan pemasaran. Yang pertama, logistik dan pemasaran. Aktivitas logistik meliputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, dan penanganan serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Perusahaan manufaktur akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dari pemasok dalam pengadaan bahan baku dan bahan lainnya, sehingga kegiatan konversi pada bagian fabrikasi berjalan sesuai rencana. Pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab memonitor permintaan pelanggan sekarang dan yang akan datang, dan memproyeksikan kebutuhan produk di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Hubungan yang baik antara logistik dan pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilisasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas. Sumber informasi utama pemasaran untuk manajemen material adalah data peramalan penjualan. Data ini dicapai untuk mengembangkan rencana kebutuhan material dan sebagai faktor penting dalam mengendalikan sumber daya perusahaan. Selain itu, fungsi pemasaran meliputi 1. Memelihara hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, bertanggung jawab dalam penelitian pasar. Pemasaran bertanggung jawab menetapkan prioritas pengiriman kepada pelanggan. Dalam banyak kasus, perubahan prioritas terjadi akibat bertambahnya waktu setup atau keterlambatan pengiriman. Sebagai contoh, bagian pemasaran mengatakan bahwa perakitan produk A diberhentikan dulu dan akan diganti dengan perakitan produk B. Maka, ongkos menjadi lebih tinggi karena ongkos setup meningkat karena lini perakitan berubah untuk membuat produk B. Jadi, ongkos setup per unit menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, jika produk B selesai, maka akan dilanjutkan kembali untuk perakitan produk A. Dan lini perakitannya sudah berubah sehingga memerlukan setup ulang. Dengan keadaan demikian, maka perusahaan akan mengalami loss capacity berakibat fasilitas serta pekerja menjadi menganggur. Pengantaran pemesanan menjadi terlambat dan risiko ketidakpuasan pelanggan menjadi meningkat. Untuk mengatasinya, pihak manajemen material harus mengedukasi dan menginformasikan kepada kelompok tertentu mengenai beberapa ongkos, loss capacity, keterlambatan pemesanan akibat adanya perubahan jadwal yang mendadak. Yang kedua, keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi utama dari perusahaan selain rancang bangun dan rekayasa, produksi, keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan upaya untuk mendekatkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh para pelanggan. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembauran perusahaan atau marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya harus saling terkait
dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada ketimpangan maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Ada 4 unsur pembauran yang dimaksud, yaitu A. Produk, barang atau jasa, hasil rancang bangun dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang diisyaratkan. Yang B. Price, harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran, baik langsung maupun tidak langsung, yang diakumulasi sehingga menjadi ongkos total. Ada laba yang diharapkan di dalamnya. C. Promotion, upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi diharapkan memperoleh tingkat apresiasi yang tinggi dari para pelanggannya, sehingga bisa meraih pangsa pasar yang tinggi. Yang D. Place, kegiatan yang berupaya untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. Nah, ini ada contoh gambar di mana adanya produk, lalu produk diberi harga, saling terikat ya, saling ketergantungan. Produk diberi harga atau produk dipasarkan di pemasaran, lalu dari produk itu diambil dari distribusi, lalu distribusi ngasih harga, dari distribusi juga akan memperkenalkan atau mempasarkan juga, saling terikat ya ini. Nah, untuk pembaruan kegiatan logistik dibentuk oleh 2 aktivitas, yaitu aktivitas kunci dan aktivitas pendukung. Aktivitas kunci meliputi 1. Standarisasi pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan adalah pihak yang harus dilayani dengan baik. Untuk itu, perusahaan harus mampu memenuhi standar pelayanan minimum, terutama yang menyangkut triple constraint, yaitu CCD, Quality, Cost, and Delivery. Nomor 2, transportasi adalah faktor yang mendukung terhadap aktivitas pergerakan barang dari pemasok ke pihak perusahaan atau inbound. Yang ketiga, persediaan. Aktivitas kunci yang bertugas untuk melayani aktivitas operasional perusahaan, terutama dalam menentukan ukuran pemesanan ekonomis, yaitu berapa jumlah barang atau bahan baku yang harus dipesan dan kapan kegiatan pemesanan itu harus dilakukan. Yang keempat, pemrosesan pesanan. Pemesanan harus dilakukan secepat mungkin. Pesanan dipenuhi dari persediaan yang ada di gudang atau dari tempat produksi langsung. Apabila barang yang sudah dipesan sudah tersedia, selanjutnya dilakukan pengiriman kepada pemesan. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi pergudangan, penanganan material, pembelian, pemelihara informasi, dan kemasan pelindung. Semua aktivitas pendukung sangat diperlukan karena keandalan pelayanan, transportasi, persediaan, dan pemrosesan pesanan sangat memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Ini juga ada contoh gambar di mana untuk penjelasan tentang aktivitas kunci dan aktivitas pendukung logistik, yaitu sebagai berikut. Apabila bagian persediaan melakukan pemesanan bahan baku kepada pihak pemasok,
memerlukan dukungan gudang. Apabila ada pemesanan masuk, maka petugas yang akan meninjau jumlah barang di gudang. Apabila bagian persediaan menetapkan jumlah dan waktu pemesanan kepada pemasok, maka yang menentukan pemasok untuk melakukan pemesanan adalah bagian pembelian atau purchasing. Agar barang yang dipesan pelanggan terjaga mutunya, maka diperlukan kemasan pelindung agar bahan terhindar dari kerusakan dan sebagai pembeda antar produk pesaing. Sistem informasi yang mumpuni diperlukan agar proses pengambilan keputusan logistik bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Di sini ada contoh gambar di mana pemeliharaan informasi itu sangat penting, karena pemeliharaan informasi itu bisa mencakup untuk semua transaksi. Untuk bagian logistik itu kita ada penanganan material, pembelian, persediaan atau transportasinya, dan juga ada kemasan pelindung, pergudangan, pemrosesan pesanan, pelayanan kepada pelanggan. Lalu dari di situ ada di tengahnya kita ada di tengah antara pemasaran dan logistik disebut distribusinya ada. Lalu dari distribusi itu naik ke atas menjadi pemasaran itu berupa harga dan promosi. Lalu yang dicapai adalah produk. Selanjutnya untuk nomor 3 komunikasi dalam pemasaran. Setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik diperlukan dalam memasarkan suatu produk. Ada 5 arus komunikasi, yaitu A. Arus komunikasi ke bawah atau downward communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari seseorang dari tingkat atas kepada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Contohnya, bentuk komunikasinya adalah instruksi kerja, memo resmi, buku pedoman, surat tugas, dan lain-lain. B. Arus komunikasi ke atas atau upward communication, yaitu arus komunikasi dari seseorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat ke atasnya dalam suatu organisasi. Contohnya itu kotak saran, prosedur, keluhan. C. Komunikasi horizontal. Horizontal communication yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lain yang selevel tingkatannya. Contohnya komunikasi antar kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi. Yang D. Komunikasi diagonal atau cross-base communication, yaitu komunikasi menggunakan saluran lain apabila tidak berfungsinya atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Contoh, pengawas keuangan suatu perusahaan mengharuskan anak buah bagian keuangan untuk menyampaikan laporan khusus secara langsung kepada pengawas keuangan tersebut. E. Komunikasi melingkar atau circular communication, komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada. Jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada atau semua arus komunikasi yang ada. Contohnya juga ada komunikasi seseorang supervise dengan semua yang ada di suatu perusahaan. Nah, dalam berkomunikasi kita juga akan menemui hambatan baik yang datang dari pihak pemberi informasi, pihak penerima informasi maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasi yang bersangkutan. Ada beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi. A. Informasi harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. B. Mempergunakan bahasa baku dan biasa dipakai sehingga informasi bisa lebih diterima, dimengerti oleh penerima informasi. C. Menghilangkan kegaduhan atau kebisikan yang ada.
Yang D, buat suasana yang akrab dan bersahabat sebagai bagian dari tercapainya proses komunikasi. E, mempergunakan kode-kode atau istilah-istilah yang sederhana dan mudah dimengerti. F, komunikasi yang baik berorientasi pada penerima informasi, bukan pada pemberi informasi. Hal ini disebut empati. Yang K, untuk hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang-ulang dengan bentuk yang lain, namun apabila terlalu banyak ulangan akan dapat membosankan. Nah, nomor 4, untuk pengaruhnya logistik dalam strategi pertumbuhan korporat, menurut Coulter dalam Kuncoro tahun 2250 menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitik beratkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis apa yang dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Sedangkan Collin dan Montgomery tahun 1998 ayat 5 mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dari aktivitas multi pasarnya. Arah strategi korporat terdiri dari 1. Strategi pertumbuhan atau growth strategi adalah strategi perusahaan yang berorientasi terhadap upaya keras untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya, antara lain tingkat penjualan, laba, pangsa pasar atau market share, dan tujuan primer lainnya. Perusahaan berusaha menggerakkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai pertumbuhan ke depan. Yang kedua, strategi stabilitas atau stability strategi. Strategi perusahaan yang berorientasi pada bagian menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kinerja. Yang ketiga, strategi pembaharuan atau renewal strategi. Strategi perusahaan yang menitik beratkan pada bagaimana membalikan kinerja yang cenderung menurun ke kondisi yang lebih baik. Nah, di sini ada gambar juga untuk penjualan sama waktu. Di sini ada pengenalan di mana untuk dalam proses tahap pengenalan itu biasanya belum ada untuk penjualannya sedikit dan labanya juga sedikit. Nah, dari pengenalan nanti 1 sampai 2 itu berarti kan selisih 1 tahun itu udah ada pertumbuhan growth-nya. Di tahun ketiga untuk kemampuannya itu akan naik stabil atau peak. Lalu untuk jika ada kenaikan pasti ada penurunan. Ya, di tahun keempat ini ada penurunan ya cukup rendah juga. Pasti setelah produk itu laku keras, nanti lama kelamaan jika tidak ada masuk produk baru atau nggak ada inovasi lagi, maka produk tersebut akan mengalami penurunan. Nah, ketika strategi di atas dipetakan pada kurva siklus hidup produk yang terdiri dari 4 tahap tuh. Ya, ini tahapnya nomor 1, tahap pengenalan atau introduction, tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produknya ke pasar dan merupakan tahap awal masuk pasar. Nah, nomor 2, tahap pertumbuhan atau growth. Jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan, yaitu mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nomor 3, tahap kemapanan atau mature. Pada tahap ini perusahaan telah mencapai puncak kinerjanya dan strategi korporatnya adalah menerapkan strategi stabilitas agar kinerjanya terjaga.
Keempat, tahap penurunan atau decline. Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja karena berbagai penyebab, maka perusahaan menerapkan strategi pembaharuan, yaitu strategi perusahaan yang berupaya untuk mengembalikan kinerja sebelumnya. Nah, pada tahap kedua, perusahaan akan menerapkan strategi pertumbuhan yang terdiri dari beberapa alternatif strategi, yaitu ini untuk dalam keadaan punya pasar dan juga ada produk, di mana untuk yang baru itu pengembangan pasar, lalu diversifikasi produk pasar, yang ketiga penetrasi, yang empat pengembangan produk, di mana strategi konsentrasi yaitu strategi dalam perusahaan di mana perusahaan memusatkan perhatiannya pada lini bisnis utamanya dan berupaya mencari agar sasaran pertumbuhan melalui peningkatan tingkat operasional baik pemasaran maupun produksi dalam bisnis utamanya. Strategi konsentrasi terdiri dari 4 alternatif, yaitu pengembangan pasar, diversifikasi produk, penetrasi pasar, dan pengembangan produk. Di sini ada kuadran 1, di mana produk yang ada dipasarkan di pasar yang baru disebut sebagai strategi pengembangan pasar. Lalu di kuadran 2, perusahaan mengembangkan produk baru dan dipasarkan di pasar yang baru disebut strategi diversifikasi produk pasar. Kuadran ketiga, produk yang dimiliki perusahaan saat ini dipasarkan di pasar yang sekarang disebut strategi penetrasi atau menerobos. Kuadran keempat, perusahaan mengembangkan produk baru dan dikembangkan di pasar lama disebut strategi pengembangan produk. Aksi logistik dalam mendukung strategi konsentrasi dengan kegiatan logistik terlihat sebagai berikut. Di mana di sini ada contoh untuk ada gambar tabel ini, di mana ada strategi konsentrasi berupa pengembangan pasar, diversifikasi produk pasar, ketiga penetrasi, dan keempat pengembangan produk. Lalu untuk penjelasannya, pengembangan pasar itu produk milik perusahaan saat ini dipasarkan pada pasar yang baru. Sehingga untuk aksi logistiknya itu ada 3 macam. Manajemen transportasi pada outbound logistik, yang kedua menata sistem distribusi, yang ketiga sistem informasi andal. Dan untuk strategi konsentrasi selanjutnya yaitu nomor 2, diversifikasi produk pasar, di mana penjelasannya mengembangkan produk baru dan dipasarkan di pasar yang baru. Maka aksi logistiknya yang harus dicapai yaitu manajemen pembelian bahan baku, manajemen persediaan bahan baku, manajemen distribusi, rencang bangun lemas pelindung, rancang bangun lemas kemasan pelindung, dan juga sistem informasi andal. Yang ketiga penetrasi, di mana penjelasannya produk milik perusahaan saat ini dipasarkan pada pasar yang sekarang. Lalu untuk aksi logistiknya manajemen persediaan, menata sistem distribusi, menata sistem proses pesanan, dan keempat sistem informasi andal. Yang keempat pengembangan produk, di mana penjelasannya mengembangkan produk baru dan dipasarkan di pasar yang sekarang. Aksi logistiknya menata sistem manajemen pembelian, manajemen persediaan, kemasan pelindung, dan yang terakhir sistem informasi handal. Nah, ini ada hubungan antara strategi pertumbuhan dengan kegiatan logistik. Maka ketika perusahaan disebut puncak kedewasaan mature, artinya penjualan laba sudah mencapai titik puncak ditandai dengan pangsa pasar yang tinggi atau bahkan sebagai market leader, maka pelayanan kepada pelanggan harus dipertahankan dengan cara menjaga kinerja logistik perusahaan dengan cara menjaga triple constant. Mutu produk harus dijaga, bahkan harus ditingkatkan harga bersaing, bahkan diusahakan lebih rendah dari pesaing, dan dibarengi dengan waktu kirim yang lebih cepat sehingga terhindar dari penurunan. Di mana ini juga ada contoh gambar tabel di mana ada strategi pertumbuhan itu meliputi strategi integrasi vertikal,
horizontal, strategi diversifikasi, strategi internasional. Di mana untuk strategi integrasi vertikal yaitu memegang kendali atas pasokan bahan baku dan distribusi fisik, yang dimana untuk aksi logistiknya menata rantai pasok, inbound outbound logistik, manajemen persediaan, manajemen transportasi. Yang kedua, strategi integrasi horizontal, penjelasannya menggabungkan dengan industri lain yang sama. Aksi logistiknya manajemen operasi, rantai pasok, menata rantai pasok, inbound dan outbound logistik, pemrosesan pesanan. Yang ketiga, strategi diversifikasi, menggabungkan dengan industri lain yang berbeda. Yang pertama, sistem informasi, sistem ERP, manajemen pergudangan, persediaan, transportasi. Yang keempat, strategi internasional, penjelasannya bisnis perusahaan yang dilakukan antar negara, aksi logistiknya pelayanan custom clearance, infrastruktur pelabuhan atau bandara, pelayanan port clearance, pergudangan, sistem informasi handal, logistik internasional atau global. Nah, sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon harap dimaklumin dan saya mohon maaf. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.